Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, tiada bulan seagung seperti bulan ini, tiada bulan semulia Ramadan, tiada bulan seberkah seperti bulan ini. Ramadan, bulan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Mari kita tingkatkan keimanan dan takwa. Semoga segala dosa kita diampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang manajemen dan leadership Rasulullah SAW, yang tentunya adalah manajemen menurut perspektif Islam. Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbur atau mengatur, yang banyak terdapat dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma yu'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Yang artinya, Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganku. Dari isi kandungan ayat di atas, dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam. Kalau kita biasa belajar dalam kelas manajemen, bisa dikatakan manajer puncak. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam ini. Esensi kita sebagai makhluk, perhatikan ayat ini. Ayat pada surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijadikan sebagai khalifah di bumi. Maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Maka dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hal ini adalah manajemen dan leadership Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Manajemen Rasulullah SAW langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti kita. Kita belajar manajemen, kita harus sekolah dulu. Tapi kalau Rasulullah SAW itu langsung dari Allah. Dari Dr. Mustafa As-Sibai menjelaskan, pada masa muda Nabi Muhammad SAW tidak pernah terlibat melakukan senda gurau dan hal-hal yang tidak patut bersama teman sebayanya. Allah telah menjaganya dari perbuatan semacam itu. Tertera pada Asy-Syibai Siratun Nabawiyah Durusun wal Ikhbar halaman 20. Dan ini juga ditegaskan oleh Syekh Sayyid Ramadan Al-Buti. Semua ini merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara apapun. Al-Buti Fiqhus Sirah halaman 79.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa sisi kehidupan, di antaranya sisi intelektualitas, spiritualitas, akhlak, fisik, kesehatan, mentalitas, manajemen, strategi, perencanaan, kemasyarakatan, kenegaraan, negosiasi, kesabaran, leadership, dan seterusnya. Semua sisi tersebut dapat direalisasikan secara sempurna oleh Rasulullah SAW dalam lingkup individu, rumah tangga, masyarakat, dan bahkan dalam sebuah negara dan pemerintahan. Tidak akan ada lagi manusia teladan terbaik di dunia ini setelah Nabi Muhammad SAW. Hal itu tertera pada surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Untuk membuktikan betapa dahsyat dan efektifnya manajemen dan leadership Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat kita saksikan pada perubahan besar-besaran yang terjadi dalam bangsa dan negeri-negeri Arab setelah mereka dipimpin Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Arab sebelum dipimpin Rasulullah itu mengalami beberapa kondisi. Yang pertama itu, bangsa Arab dulu itu adalah bangsa pengekor, ikut-ikutan. Yang kedua, terdiri dari beberapa kabilah atau suku yang saling berperang di antara mereka. Yang ketiga, kondisi bangsa Arab waktu itu tunduk kepada kekuatan kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Itu sebelum Rasulullah memimpin. Yang keempat, kekacauan terjadi dalam semua lini kehidupan. Dan yang kelima, sejak dari kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat, akhlak, intelektualitas, spiritualitas, dan ekonomi itu semuanya berantakan. Sehingga melahirkan sebuah budaya primitif yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai sebuah budaya kehidupan yang kita kenal sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Itu sebelum Rasulullah memimpin. Setelah dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Arab berubah menjadi bangsa pemimpin yang sebelumnya bermusuhan dan saling berperang menjadi bersaudara, menjadi bangsa yang sangat ditakuti pasukan Persia dan Romawi, dan menjadi bangsa yang sangat beradab, berakhlak mulia, hidup teratur, bersih lahir dan batin, sehingga melahirkan budaya yang sangat manusiawi, intelek, cerdas, memberani, dan memiliki tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Nah, berikut sisi manajemen leadership rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah bersandar di pangkuan Aisyah sedangkan ia sedang haid. Itu riwayat Muslim. Dahulu pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah, yang namanya perempuan haid itu dicap najis. Bahkan tidak ada harga apa-apa dari sosok seorang perempuan. Bahkan perempuan itu dianggap sebagai aib. Nah, bagaimana ketika orang itu menyentuh orang yang sedang haid? Maka orang yang menyentuh perempuan yang sedang haid dikatakan juga tertular dari najisnya. Ya. Ia tidak diperbolehkan duduk bersama laki-laki dan tidak diperbolehkan makan dengan orang lain. Bahkan orang lain pun dilarang menyentuh apa yang telah disentuh wanita tersebut dengan alasan takut terkena najisnya. Bayangkan, hanya perempuan haid sebelum zaman Rasulullah itu langsung dicap najis. Selain itu, tidak berakhir di situ saja. Wanita haid pra-Islam juga dilarang memasuki rumah, sehingga disediakan tempat khusus baginya. Mereka boleh kembali ke rumah setelah suci. Itu ada salah satu guru saya mengatakan bahasa Maduranya engakan. Jadi perempuan haid itu dipisah dari rumahnya sampai perempuan itu benar-benar suci atau terbebas dari haidnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sering membantu istrinya menyiapkan keperluan rumah tangga. Riwayat Al-Bukhari.
Sebelum zaman Rasulullah, wanita itu seperti budak, tidak ada harganya, disuruh ke sana kemari. Bahkan lebih dari itu, wanita dianggap aib. Itu zaman jahiliyah. Yang ketiga, Rasulullah tidak pernah kasar atau memukul istrinya. Dari Habib Ali Al-Kaf cerita ada sebuah riwayat bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu pernah cemburu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang belajar masak marok. Pada waktu itu marok itu adalah sebuah kuah. Jadi dulu itu makan roti sama kuah. Nah, Sayyidatuna Aisyah ini belajar memasak untuk membahagiakan Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah juga punya istri yang namanya Ummi Kulsum, Ummi Salamah. Nah, Ummi Salamah itu kelebihannya bisa memasak. Siti Aisyah itu tidak bisa memasak. Ketika Siti Aisyah itu latihan untuk memasak untuk membahagiakan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada hamba sahaya yang datang ke rumahnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata hamba sahaya. Lalu Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya, wahai Rasulullah, hamba sahayanya Ummu Salamah. Tiba-tiba Siti Aisyah datang ke pintunya. Mau apa ke sini? Ya, Sayyidatina Aisyah, saya membawa marok atau buah buatan Ummu Salamah, kesukaan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Siti Aisyah pulang, kalau nggak pulang saya pecahkan di sini. Saking cemburunya. Bayangkan bagaimana seorang perempuan yang ingin membahagiakan suaminya membuat marok kuah, tiba-tiba ada pembantunya, dalam bahasa sekarang itu pembantunya istri kedua, tiba-tiba datang menawarkan marok kesukaan Rasulullah. Bagaimana cemburunya. Tiba-tiba Aisyah, karena hamba saya ini takut pulang dimarahi istri Rasulullah, nggak pulang juga dimarahi istri Rasulullah. Akhirnya sama Sayyidatina Aisyah diambillah marok, dilempar di hadapan Rasulullah SAW. Lalu hamba saya ini pulang karena takut. Rasulullah sambil ketawa memilih sisa makanannya sambil mengatakan, ummu kalian lagi cemburu, jangan dekat-dekat karena bahaya, kata Rasulullah SAW. Tiba-tiba Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada lauk di sini, tidak ada lauk di sana. Artinya makan siang sekarang tidak ada lauk. Rasulullah hanya ketawa. Itulah akhlak Rasulullah dalam menghargai istri-istri beliau. Terus ada dari Habib Ali Al-Kaf cerita ada sebuah riwayat di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha ada masalah dengan Rasulullah. Terus Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, kamu yang bersalah. Kata Rasulullah, kita selesaikan ya Aisyah masalahnya dengan baik-baik. Lalu Siti Aisyah bilang, panggil salah satu sahabatmu untuk menengahi kita menjadi hakim. Katanya Siti Aisyah. Terus Rasulullah mengatakan, oke, kita panggil Sayyidina Umar kalau begitu. Kata Siti Aisyah, jangan, Umar terlalu keras, katanya. Oke, kalau gitu Sayyidina Utsman. Jangan, Sayyidina Utsman itu pemalu, nanti sampean yang menang. Oke, kalau gitu Sayyidina Ali. Ya, jelas-jelas sampean yang menang. Sayyidina Ali kan menantunya sampean, sekaligus sepupunya sampean. Terus maunya sampean itu apa? Kayaknya yang cocok itu Sayyidina Abu Bakar. Oke, kalau gitu. Tahu kan Abu Bakar? Abu Bakar itu adalah orang tua dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu biar maksud Sayyidatina Aisyah ini supaya Abu Bakar itu memihak kepadanya. Maka mengundang Abu Bakar. Oke, silahkan dipanggil. Datanglah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah tahu bahwa ini adalah putrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, kamu dipanggil di sini itu untuk menjadi hakim, bukan jadi sahabat saya, bukan jadi orang tua dari istri saya, jadi hakim. Terus tiba-tiba Sayyidatina Aisyah itu langsung bilang, ini semua gara-gara dia, Rasulullah. Terus Sayyidina Abu Bakar ini marah kepada Sayyidatina Aisyah sampai berdiri mau memukul. Akhirnya Sayyidatina Aisyah itu memeluk Rasulullah dan Rasulullah melindungi dari
Abu Bakar. Itulah betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghargai istri atau perempuan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sisi manajemen leadership Rasulullah di rumah tangga. Nah, sekarang sisi manajemen dan leadership Rasulullah di lingkungan sahabat dan masyarakat. Ya, yang pertama, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membangunnya. Dalam proses pembangunan tersebut, terlihat Rasulullah juga ikut serta dengan kedua tangan beliau yang mulia. Jadi Rasulullah itu tidak hanya pintar menyuruh, itu bedanya leader sama bos. Leadership itu memotivasi dan menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Kalau bos itu memanfaatkan orang, hanya pintar menyuruh-nyuruh. Kalau leader itu mampu memotivasi. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui bahwa pasukan kaum musyrikin Makkah berkoalisi dengan berbagai kabilah yang ada di sekitar Madinah dan juga kaum Yahudi yang tinggal di Madinah untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin di Madinah. Maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat untuk mencari strategi yang terbaik menggagalkan rencana jahat pasukan multinasional kaum kafir tersebut. Lalu Salman Al-Farisi mengusulkan agar membangun parit. Rasulullah pun menerima usulan Salman Al-Farisi dan sebagaimana biasa Rasulullah memanage sendiri pekerjaan penggalian parit tersebut dan terlihat secara langsung juga menggali. Jadi Rasulullah itu tidak hanya menyuruh buatlah parit, tidak hanya menyuruh, tapi Rasulullah juga memanage penggalian parit dan ikut serta untuk membuatnya. Itulah leadership Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dapat meneladani dan mengamalkan manajemen dan leadership Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita yang menjalankan puasa di bulan ini meraih banyak berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sebelum lebaran itu orang-orang menyiapkan aset sebagai buah tangan untuk dikirimkan ke sanak saudara di dekat maupun yang jauh. Jadi isinya barang-barang minuman, makanan. Kemudian ada bisnis catering, jadi untuk silaturahmi seperti Idul Fitri itu kan perlu catering ya sebagai penyajian. Kemudian yang kelima bisnis catering sahur. Di sini banyak, kalau sahur itu membutuhkan makanan yang di sela-sela kesibukan yang ada, biasanya yang bekerja itu kan butuh makanan untuk sahur ya. Jadi yang tidak sempat itu perlu menu yang sehat dan bergizi. Yang keenam terakhir bisa juga dilakukan bisnis jasa dekorasi rumah. Nah, di sini orang-orang mendekorasi rumah supaya estetik untuk persiapan lebaran, supaya didesain menarik. Nah, seperti itu kira-kira bisnis yang bisa dilakukan di